Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 3. Sebagian kita ada juga memiliki khadam dari bangsa jin. Mungkin berkata, kita masih menyembah Allah dan hanya menjadikan bangsa jin sebagai pembantu. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ada dua dimensi ketika manusia bekerja sama dengan jin. Yang pertama, jelas syirik dari Allah, dan itu dosa besar. Yang kedua adalah secara tak sadar kita telah sakit. Sakit bisa berupa jasmani karena perubahan pola hidup yang mempengaruhi kesehatan seperti pola makan dan istirahat. Juga sakit psikis seperti temperamental, mudah marah, dan sensitif. Inilah bencana kesyirikan yang nyata-nyata mengancam kita. Tawakallah. Bertawakal kepada Allah karena Allah yang berhak menurunkan penyakit dan kesembuhannya sekaligus. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Inilah bukti Al-Quran adalah obat, penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan ruqyah adalah satu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, makin banyak orang yang faham untuk mempraktekkan ruqyah. Karena ruqyah adalah doa-doa yang biasa kita baca sehari-hari. Ruqyah adalah doa untuk meminta perlindungan Allah dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Kemudian Ustaz Adam Amrullah rutin mengisi berbagai pengajian di beberapa majelis taklim di sekitar Bekasi. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya, maksud penciptaannya, hakikat keberadaan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah. Ruqyah bukan hanya untuk mengobati orang yang mengalami gangguan jin, tapi juga untuk membentengi diri dari berbagai kejahatan makhluk Allah, baik itu bangsa jin maupun manusia. Esoknya, Ustaz Adam kembali melakukan perjalanan mengunjungi salah seorang pasiennya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Silakan. Ya. Silakan, mangga. Ibu bisa ceritain kalau secara fisik ya, selain tadi ya di arahnya tuh rumah tangga maunya ribut terus, mau cerai, bahkan ibu mimpi mau dibunuh. Kalau secara fisik yang ibu rasakan apa? Bahwa saya kena hepatitis B. Nah, ini sakitnya sangat luar biasa. Ibu Eti sering mengikuti berbagai training ruqyah agar dia bisa melakukan terapi sendiri untuk mengusir gangguan sihir. Awalnya, dia tidak menyadari penyakit yang dideritanya bertahun-tahun ternyata berasal dari sihir. Ya memang dari awal memang kan hepatitis itu tidak ada secara laboratorium, itu tidak pernah terdeteksi. Nah, setelah terus ruqyah masih sih terasa kemarin-kemarin. Nah, ini dengan adanya saya meruqyah ada dibantu oleh Ustadz kemarin sebelumnya itu sampai
bertahapnya sampai saya udah besar sekalipun, susah sekali kalau setelah keluar langsung. Nah itu agak mengurangi. Sekarang sudah enak. Bagi para peruqyah, mengetahui sedikit riwayat keluarga sangat diperlukan untuk melacak dari manakah awal mula munculnya gangguan jin. Ibu sakit, fisiknya juga berat, berbulan-bulan di rumah sakit, ya bolak-balik keluar masuk. Nah, Bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, Masya Allah. hingga belasan tahun, hampir 20 tahun yang jelas yang Sakit nggak sembuh-sembuh lah, akut ya, nggak jelas sakitnya. Iya. Terus Bapak belajar pengobatan, yang tadi ada nyebut-nyebut nama-nama jin. Ini pengobatan model apa sih Pak? Itu sebenarnya saya tuh berniat waktu itu pengobatan itu tujuannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu awalnya, ya, itu tujuan utamanya. Nah, kemungkinan setelah itu saya mempelajari ya namanya waktu masih muda sampai dengan berapa tuh ya ilmu kanuragan. Kanuragan juga, pengobatan juga. Ya. Seluruh gangguan sihir selain menanam berbagai penyakit di tubuh manusia, juga berusaha memisahkan keharmonisan keluarga, seperti yang dialami keluarga Pak Budiman ini. Apa rasanya sekarang setelah melakukan ruqyah? Rumah tangga jauh lebih baik. Jauh lebih baik, alhamdulillah. Berproses tentang gimana, yang jelas jauh lebih baik lah. Ya, selain ruqyah mandiri, baca Quran, baca Al-Baqarah, saya mau share ini tentang ruqyah berpasangan. Dalam suatu hadis, Rasulullah juga menepuk punggung pasiennya ya, yang datang ke beliau. Beliau ucapkan, "Ukhruj ya adu Allah." Ya, beliau juga ada usapan, dengan usapan tangan, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan ini juga bisa kita praktekin untuk orang lain, ya, untuk keluarga sendiri. Misalnya bapak meruqyah ibu. Karena Ruqyah dengan mudah bisa dilakukan sendiri, apalagi oleh pasangan suami istri. Jadi tidak perlu kita tergantung pada peruqyah, dan tekniknya mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setiap kali diruqyah, Ibu Eti lebih banyak bersendawa. Dan setelah berkali-kali mempraktekkan ruqyah, ia pun sudah mampu melepaskan ketergantungan pada obat-obatan. Bapak, tolong lakukan seperti ini sebisanya Bapak ya. Kalau bisa tiap hari, waktunya sebisa Bapak, bisa habis subuh, habis pulang kantor atau pulang, ya ada waktu longgar, lakukan. Bisanya 15 menit pun nggak apa-apa. Doain, ya sekali lagi baca, kemudian tiup kan tadi. Habis baca, tiup. Dengan niat mengusir. Niatnya harus ada. Bacaannya dibaca dengan keyakinan Allah mengusir dia. Kemudian kita niat memang mengusir. Tiup. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian bisa juga tadi dengan gosokan. Dibaca sambil digosok-gosok, ditarik keluar. Dengan keyakinan, narik ini. Keluarin. Seperti tadi ya. Kemudian juga dengan tepukan ringan. Jangan keras-keras, jangan. Tepukan ringan aja. Bapak, Ibu, mungkin cukup ya untuk sharing materi ruqyah berpasangan. Saya mohon pamit nih ya. Iya. Ya, pamit Pak. Bu, kasihmu ya. Kerasukan atau kesurupan sering ditandai dengan hilangnya kesadaran atau perilaku di luar kendali korban. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak semua kesurupan karena faktor gangguan jin. Ada jenis kesurupan karena faktor medis, biasanya menyerang bagian otak. Beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ini antara lain karena demam yang tinggi, benturan di kepala, dan keracunan, baik karena obat-obatan atau minuman keras. Namun, pada saat kita mengalami kecelakaan, saat itulah kita lengah, hingga setan merasuki tubuh kita. Kesurupan tidak selalu ditandai dengan perilaku dan omongan aneh yang sulit dikendalikan. Setan merasuki tubuh manusia dan merusak organ-organ tubuhnya, kemudian mengganggu emosinya, hingga ia menjadi seorang yang pemarah atau gampang sedih yang berlebihan.
Orang yang kerasukan jin bisa dideteksi dengan beberapa gejala. Misalnya sering gelisah dan sulit tidur di malam hari, suka menyendiri, sering lupa dan pusing, pemalas, dan sering dihantui berbagai mimpi buruk. Orang menderita sakit di bagian tubuh tertentu dan sering berpindah-pindah, kemudian ketika diperiksa oleh dokter, tidak ditemukan penyakit secara medis. Selain kisah Bu Eti dan Pak Budiman, saya juga kedatangan beberapa tamu. Yang satu seorang bapak yang pernah belajar ilmu kanuragan. Semua orang-orang yang berusaha menyembuhkannya itu mengalami sakit. Bahkan ada yang mental-mental. Dan juga ada 2 orang ibu yang tanpa mereka ketahui ternyata selama ini mereka datang ke dukun. Mereka mau sembuh, tapi malah diisi jin di tubuhnya. Kita saksikan kisah lengkapnya berikut ini. Hampir setiap hari, Ustaz Adam Amrullah melayani berbagai pasien yang mengalami gangguan jin dan sihir. Selama ini saya berobat ke medis, ternyata di medis tidak ada penyakit yang terdeteksi seperti itu. Nggak terdeteksi oleh dokternya? Tidak, jadi sampai kita endoskopi 2 kali, terus cek darah pun juga tidak ada terdeteksi sakitnya, medisnya nggak ada. Keluhannya salah satunya apabila menjelang ibadah sholat itu kaki kanan ini seperti kayak kram. Kaki kanan kram? Kayak kram gitu, jadi tegang semua. Ruqyah adalah doa untuk mendapatkan perlindungan dan pengobatan. Ruqyah bukan pengobatan alternatif. Ruqyah adalah pengobatan cara Nabi. Ruqyah adalah pengobatan utama. Bahkan yang perlu dilakukan sebelum kita mengadu ke dokter adalah mengadu ke Allah. Karena wa iza maritu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Yang terakhir, watiwalah, ilmu pelet walaupun untuk memelet antara suami dan istri yang sah. Nah, perdukunan akan bertabrakan dengan Islam, akan bertabrakan dengan ruqyah. Karena memang perdukunan tidak sedikit pun dari Islam. Walaupun kadang-kadang bisa jadi bertopengkan Islam. Dalam ruqyah, doa yang dibaca harus bersumber pada Quran dan Sunnah. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Karena Rasulullah berpesan, la ba'sa biruqa' malamnya kun fi syirkun. Boleh meruqyah, nggak masalah meruqyah selama nggak syirik. Tapi kalau perdukunan, ada ayat-ayat penggalan-penggalan aneh-aneh, biasanya dibaca dengan jumlah yang fantastis, baca ratusan kali, yang Rasulullah nggak pernah nyontohin. Kemudian ada hal-hal nyeleneh tadi, ya, pakai parfum tertentu, ditaruh di sini, di situ, pakai lidahnya burung hut-hut lah. Masya Allah, burung hut-hut dari mana? Di Indonesia mana ada burung hut-hut? Dan misalnya ada orang ngaku-ngaku punya, kok tiba-tiba punya dari mana? Ini waspadai jebakan-jebakan seperti ini. Perdukunan dengan kedok ustaz berkembang di mana-mana. Seperti yang dialami ibu ini. Setelah bosan berobat ke dokter, ia bersama suaminya mencoba mencari pengobatan alternatif karena ingin mendapat keturunan. Tapi akhirnya menjadi malapetaka. Keluhannya itu kejadiannya 1,5 tahun yang lalu. Udah dari sekarang 1,5 tahun yang lalu itu saya sakit dari bulu hati itu, terus tiba-tiba gemeteran sendiri itu, terus pucat seluruh tubuh, terus seperti mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, itu pucat semuanya, seperti ada yang narik gitu. Nah itu kadang-kadang kejadiannya itu suka tiba-tiba, jadi nggak apa-apa, tiba-tiba begitu. Sejak kejadian itu 2 minggu setelah berlanjut, ada satu keanehan di dalam tubuh saya, di perut, di atas perut ya, di ulu hati ini, di bawah ini, tiba-tiba ini saya bergerak-gerak seperti hamil 9 bulan yang anaknya bergerak nonjok gitu. Saya lihat nih Pak, ini bergerak Kak, ini kenapa hamil? Namun yang terjadi ada ini juga, jadi anak saya yang lahir itu seperti mengalami indigo.
dari bayi. Karena dari bayi si anak ini selalu sejak lahir ngelihat ke satu sudut gitu. Sementara ibu yang satu ini mengalami sakit kepala menahun. Setelah diruqyah, ternyata penyakit yang dideritanya bukan karena penyakit medis. Setelah mengajarkan teknik ruqyah mandiri, Ustaz Adam mencoba menangani pasiennya secara khusus. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, Pak Nursianto tak menunjukkan reaksi apapun. Namun, ketika ditekan beberapa titik aliran darah besar, jin yang berada dalam tubuhnya mulai bereaksi. Dalam terapi ruqyah, tidak semua pasien hilang kesadarannya. Bahkan bangsa jin tidak mau bicara melalui lisan korbannya. Assalamualaikum. Pak Nursianto termasuk salah satu pasien Ustaz Adam Amrullah yang gangguannya berat. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Lebih enakan ya? Masih ada gangguan Ustaz? Masih ada. Kayaknya yang ada dalam diri saya itu, dalam badan saya itu berontak. Oh, setelah diruqyah terakhir kemarin berontak. Tambah berontak. Jadi pulang dari dari rumah Ustaz. Itu kemarin dari telinga itu berasa kayak ada yang keluar, tapi sehentakan akhirnya kuping saya ini sekarang kayak bernanah gitu. Kemarin beneran keluar nanah? Ya. Bagian tubuh mana aja sekarang yang masih nggak enak? Di tenggorokan, di jakun, terus perut, dekat pusar itu, terus sama kaki kanan, paha kanan. Ya, jadi di urat besarnya itu kayak untuk berdiri itu kayak kram gitu. Jadi tegang terus. Pada akhirnya beberapa kali ia mengundang peruqyah ke kediamannya. Namun, setan yang merasuki tubuhnya justru berusaha menyerang sang peruqyah. Memang sebagai seorang peruqyah atau orang yang mempelajari ruqyah atau yang sedang diruqyah, memang harus menyandarkan diri, tawakal ala Allah. Harus kuat tawakal pada Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, Allah akan mencukupinya, menjaganya. Ustaz Adam kembali mencoba meruqyah Pak Nur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa jin yang gerak-gerak ini? Siapa? Kamu bangsa jin apa ini? Mau masuk Islam? Baca syahadat ya. Ikuti saya. Asyhadu. Bilang. Asyhadu. Ayo baca syahadat. Para peruqyah dibolehkan menggunakan berbagai teknik untuk mengusir jin sepanjang tidak mengandung kesyirikan dan tetap memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Masuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa apinya masuk. 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 Bawa apinya masuk semua. Bawa apinya masuk dan meledak. Bismillah, Allahu Akbar. Teknik ini jarang digunakan Ustaz Adam, tapi terbukti efektif menghancurkan ikatan sihir seperti yang dirasakan Pak Nur. Apa reaksinya pada saat dilemparin bola? Pada saat saya bilang meledak baru bereaksi ya. Pada saat saya timbukin nggak terlalu ada reaksi. Karena belum meledak ya. kalau ini kayaknya gini Pak. Jadi yang seperti itu metode itu cuma ditarik dari tangan masuk dalam mulut. Enggak, saya ada lagi tekniknya kalau mau narik itu ada. Jadi saya belum ngeluarin. Annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Tarik mas, ujungnya di sini. Tarik ujungnya di situ ya. Talinya keluar. Mengikat semua si jin-jinnya, tarik keluar, tarik semua. Nggak usah takut, talinya nggak akan putus di sini Allah. Talinya sangat kuat. Jinnya ketarik, terus, tarik terus jinnya. Tarik terus yang ada di
Iya, naik ke atas. Jangan dari sini naik semua. Bismillah, Allah Akbar. Tarik terus, tarik terus. Terus, ketarik semua ketarik, semua ketarik. Tarik. Habisin. Ya masyarul jin, dengarkan seruan ini. Saya mengajak kalian menuju kebahagiaan, menuju kemuliaan Islam. Ucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bahwa bahaya syirik dan perdukunan tidak hanya dosanya yang tak diampuni Allah. Di dunia pun mereka mengalami berbagai gangguan jin yang merasuk dalam tubuhnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.